Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena adalah Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan jika kita dapat melakukan presentasi dan metode aplikasi pada hari ini. Salat serta salam kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Balrahman selaku moderator dan pembicara pertama. Selanjutnya ada Saudara Ahmad Saperhaer, Saudari Sira Febrianti, dan Saudari Nur Hikmah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai data mining menggunakan algoritma net bias untuk klasifikasi kelulusan pelajar tingkat SMA. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Salah satu algoritma dari data mining ialah net bias atau net bias classifier, atau biasa disebut NBC. Net bias classifier merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, selanjutnya, kemajuan akan teknologi informasi kini semakin berkembang di segala bidang. Ada begitu banyak data yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi informasi, baik dari bidang industri, ekonomi, serta berbagai bidang lainnya. Penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan juga menghasilkan data mengenai biodata siswa, kepribadian, serta proses dari belajar siswa. Maka, dari itu, data akan sangat bermanfaat untuk pihak sekolah untuk menentukan strategi untuk kelulusan siswa selanjutnya dengan melakukan pengolahan data dengan cara klasifikasi dengan algoritma net bias. Adapun penjelasan data dari proyek kami sebagai berikut. Data adalah hal-hal yang kita dapat dari kejadian-kejadian yang telah kita lalui, di mana fakta-fakta kita bisa dapatkan yang nantinya akan kita proses untuk menjadi informasi yang berguna. Adapun jumlah data yang kita gunakan untuk proyek kami yaitu sekitar 365, jumlah atribut yang kami gunakan 31, tipe data atribut yang kita gunakan itu binary, di mana binary adalah tipe data yang menginput hanya dua kategori, yang kalau kita tuliskan secara numerik yaitu 1 atau 0, dan secara nominal yaitu ya atau tidak. Nah, untuk numerik itu adalah tipe data yang dimana menginput bisa diurutkan secara kuantitatif, dan nominal adalah tipe data yang merekor penamaan atau label dan tidak bisa dapat diurutkan. Untuk potensi untuk pre-processing itu tidak ada, dan referensi yang kami gunakan yaitu dari kaggle.com. Baiklah, untuk hasil dan analisis, sebagaimana teman anggota kelompok saya telah menjelaskan tentang data yang kami gunakan. Jadi di sini kami menggunakan untuk pengujian K-false cross validation. Jadi di sini kami dapat menyampaikan informasi bahwa pada data tersebut kami mendapatkan pada K-false-nya itu 2, kita mendapatkan akurasi 70,3797%. Kemudian untuk pengujian K-false sama dengan 4 itu kami mendapatkan akurasi sebesar 70,1266%. Kemudian untuk K-false sama dengan 6 dengan akurasi sebesar 70,1266%. Kemudian untuk K-false sama dengan 8 kami mendapatkan akurasi sebesar 69,6203%. Dan terakhir kami mendapatkan K-false
pada kafal 10 dengan akurasi 69,1139%. Jadi dari hasil yang kami dapatkan itu untuk akurasi yang memiliki lebih tinggi itu didapatkan pada kafal sama dengan 2. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk hasil dan analisis. Berdasarkan dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengujian algoritma Nice Bayes dianggap cocok untuk kasus kelulusan siswa dengan menggunakan cross validation tertinggi dengan KFOLS 2 yaitu sebesar 70,3.797%, yang dimana algoritma relatif terpengaruh dengan jumlah data training. Maka semakin banyak data training, maka akurasi yang didapatkan bisa lebih baik. Ya, selanjutnya untuk demo dari aplikasi yang kami gunakan akan ditampilkan langsung oleh Saudari Nur Hikmah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan layar untuk mendemokan aplikasi yang kami gunakan pada pengujian ini. Di sini saya telah membuat aplikasi WK tampilannya seperti ini. Jadi sebenarnya WK itu adalah sebuah perangkat lunak yang memiliki banyak algoritma machine learning untuk keperluan data mining. Jadi WK memiliki banyak tools untuk pengolahan data, mulai dari Nah, di sini saya telah membuka aplikasi WK. Jadi pada aplikasi WK sendiri ini memiliki banyak tools, mulai dari preprocessing, classification, regression, clustering, asosiasi rules, dan visualisasi. Terus di sini untuk pengaplikasian pada NetBayes sendiri, jadi pertama itu kita mengambil atau membuka file di mana kami mengambil dari data atau database atau dataset yang kami gunakan sendiri untuk pengujian klasifikasi NetBayes ini. Nah, di sini saya membuka dataset yaitu data student di mana extension itu ALSS. Nah, kemudian kita pergi ke klasifikasi. Nah, di sini kita memilih untuk klasifikasi NetBayes. Nah, disinilah kita melakukan pengujian pada cross validation. Di sini kami tadi menggunakan untuk 2. Kemudian kita start. Jadi didapatkan akurasinya bahwa untuk cross validation cost-nya 2 itu didapatkan akurasi sebesar 70,3797%. Kemudian untuk pengujian selanjutnya itu 4. Jadi kita langsung start. Nah, di sini sudah didapatkan perbandingan antara cross validation 2 dan 4, yaitu 4 sebesar 70,1266%. Kemudian untuk KFOL sama dengan 6, kita dapatkan sebesar 70,1266%.
Nah, kemudian pengujian selanjutnya 8. Kita langsung start. Nah, di sini didapatkan bahwa untuk cross validation false 8 didapatkan 69,6203%. Dan terakhir itu 10. Nah, didapatkan akurasi sebesar 69,1139%. Jadi, disinilah kami melakukan perbandingan antara cross validation-nya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Tempat saya belum jelaskan bahwa untuk dataset yang memiliki missing value perlu dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Namun untuk dataset yang kami gunakan ini sudah tidak perlu di pre-processing karena tidak memiliki missing value. Mungkin seperti itu untuk demo aplikasi NetBias untuk pada aplikasi WK. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi presentasi dan demo aplikasi yang telah kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.